Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, ketemu lagi bersama Mister dalam pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 1. Oke, siapkan buku tulis kalian, siapkan pendengaran kalian, dan siapkan konsentrasi kalian ya. Baik, untuk pertemuan kelas 3 bab pertama itu kita dihadapkan dengan materi masyarakat Arab sebelum Islam. Perlu kamu ketahui bahwa dosen atau guru Mister itu pernah mengatakan bahwa sejarah itu dapat dilacak oleh ilmu pengetahuan itu hanya sampai kepada eranya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail. Nah, selebihnya itu untuk referensi atau catatan-catatan sejarah itu hanya dapat direkap atau diambil dari kitab suci. Ya, perlu kita ketahui bahwa ada 4 kitab suci yang diturunkan Allah Ta'ala ke dunia. Ya, ada ada Zabur, ada Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya. Nah, jadi sejarah yang memang tidak bisa dilacak oleh sains, oleh ilmu pengetahuan, itu selebihnya diambil berdasarkan keterangan-keterangan dari kitab suci. Ya, seperti halnya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam ini nggak bisa dilacak oleh sejarah, akhirnya diambil referensi atau catatannya itu berdasarkan kitab suci. Nah, setelah ketemu, dapat diteliti oleh para ilmuwan. Waktu itu diteliti oleh ilmuwan dari Jepang, Mister pernah baca. Dan mereka itu akhirnya menemukan satu bukti bahwa fondasi kayu yang dibuat untuk membuat kapal Nabi Nuh itu adalah kayu jati purba. Dan perlu kamu ketahui sayang bahwa kayu jati itu ada juga di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat, di makam Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, ya. Nah, jadi bisa kebayangkan oleh wajah kalian, oleh rekaman visi kalian itu bahwa Nabi Nuh alaihissalam dulu itu tinggalnya di mana. Dan perlu kita ketahui bahwa dulu umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah karena nakal, ngeyel kayak kalian itu. Nah, itu siapa? Kayak gitu, ya. Kembali ke materi, bahwa sejarah Arab, Jazirah Arab dulu itu adalah wilayah yang memang sangat-sangat gersang. Itu cuma tandus aja gitu, padang pasir. Jadi nggak ada apa-apa di sana, nggak ada kehidupan sama sekali. Hingga tiba saatnya waktu itu Nabi Ibrahim mengantarkan ibu dari Nabi Ismail, yaitu Siti Hajar, itu oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Jadi waktu itu Nabi Ismail itu masih orok, masih kecil. Itu dibawa ke tengah-tengah ke tengah-tengah gurun pasir yang sangat panas tanpa air gitulah. Dan oleh Allah Ta'ala dibilang udah taruh aja di situ, tinggal ya. Karena waktu itu Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Nah, Siti Sarah ini sulit mengandung, maksudnya sulit mengandung. Mister nggak akan jelasin lebih jauh, intinya dia sulit mengandung gitu lah, dan kalian nggak perlu tahu lebih jauh juga untuk saat ini. Dan yang kedua ini akhirnya dia harus nikah lagi gitu. Nah, nikah lagi dengan Siti Hajar, ya. Nah, Siti Hajar inilah yang melahirkan Nabi Ismail yang lalu kemudian diantarkan oleh Nabi Ibrahim ke satu tempat kosong, yaitu namanya Jazirah Arab, ya. Nah, di saat seperti itu, di saat kondisi kehausan, lalu Siti Hajar waktu itu lari-lari untuk nyari air, karena anak kecil kan nggak bisa nahan haus. Adik kalian tuh yang masih kecil, yang usia 5 tahun aja kalau haus nangis kan, nggak bisa ditahan, nggak bisa diam gitu. Nah, akhirnya Siti Hajar lari-lari nggak nemu air, lalu karena nangis bayi itu kalau nangis kan, kalau udah jengker itu kakinya nendang-nendang ke bawah. Nah, di saat nendang-nendang ke bawah itu akhirnya muncul mata air. Mata air itu
apa ya bahasanya tuh, kayak air mancur gitu lah, air mancur dari dalam tanah tiba-tiba keluar. Nah, itu mukjizat ya. Mukjizat itu suatu kehendak yang diberikan Allah gitu, di saat kita lagi kesulitan, tapi itu hanya untuk para nabi ya, kita nggak ada mukjizat. Nah dulu itu tanah gersang. Nah ketika muncul, dan airnya itu bukan air yang biasa sayang. Kalau kamu tahu air Zam-Zam yang sekarang itu rame dijual di Tanah Abang itu, atau orang balik dari Mekah kan umroh atau naik haji suka bawa air itu kan, kita suruh minum. Nah itu air yang memang dulunya ditendang-tendang, tanah yang ditendang-tendang, tanah gersang. Tanah gersang itu tanah kering, nggak ada air sama sekali, yang ditendang-tendang Nabi Ismail lalu muncul air seperti itu. Oke, lanjut aja, kita nggak akan berlama-lama di situ. Itu sedikit kisah bagaimana dulu Arab itu tanah yang begitu tandus, lalu kemudian muncul sumber mata air mancur, yang itu adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu kadar alkalinya, air itu yang bagus itu alkali ya, semakin ke sana namanya alkohol. Nah air yang paling bagus itu mendekati alkali. Nah air air Zam-Zam itu tingkatnya alkali, jadi memiliki tingkat tingkat penyembuhan tinggi. Itu nanti kalian akan bahasnya tinggi ya di SMA atau mungkin di tempat kuliah kalian nanti. Gak akan Mister bahas lebih jauh. Baik, Jazirah Arab itu kan terbagi atas 5 wilayah ya. Nah Jazirah Arab itu kalau kalian gak tahu sekarang itu adalah Arab Saudi. Jadi dulu sebetulnya ya, sebelum era Arab Saudi itu nama Arab itu Jazirah Arab. Nah Jazirah Arab itu dulu sebuah kerajaan yang ikut ke Turki Utsmani. Itu nanti akan ada pembahasannya, kalian akan bahas nanti, tidak perlu kalian tahu. Kerajaan terakhir yang dimiliki Islam. Jadi dulu ada era Rasulullah ya, dari era Rasulullah wafat, terus era Khulafaur Rasyidin. Dari era Khulafaur Rasyidin itu nanti ada kerajaan Islam, monarki. Itu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah dua ini kerajaan inilah yang akhirnya dulu yang bisa menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Nah ketika runtuh Bani Abbasiyah, Bani Umayyah sama Abbasiyah itu ada dua fase, ada Bani Umayyah 1, Bani Abbasiyah 1, lalu muncul Bani Umayyah 2, lalu muncul lagi Bani Abbasiyah yang kedua, lalu akhirnya runtuh. Nah runtuh itu muncul 3 kerajaan besar ya, yaitu kerajaan Mughal di India. Kalian kalau pernah, mama kalian tanya ya, kalau pernah nonton Joda Akbar itu pasti tahu kerajaan Mughal. Nah, itu kerajaan Mughal Islam yang ada di India. Lalu dilanjut dengan kerajaan Safawi. Safawi ini kerajaan yang ada di Iran ya, yang ada di wilayah Iran. Nah yang terakhir itu adalah kerajaan Turki Utsmani ya. Nah Turki Utsmani inilah yang akhirnya memegang kendali atas wilayah-wilayah termasuk wilayah Arab ketika itu, Jazirah Arab. Dan ketika itu dipimpin oleh Perdana Menterinya dari keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah itu, Rasulullah kan punya anak cewek namanya Fatimah Az-Zahra. Nah Fatimah Az-Zahra ini nikah dengan sahabat Rasulullah Sayyidina Ali ya, yang termasuk dari Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah yang terakhir inilah yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah lalu lahir 2 anak namanya Hasan dan Husain. Ingat, Hasan dan Husain. Nah keturunan dari Hasan ini disebutnya oleh kita Syarif. Ingat, Syarif. Nah keturunan dari Sayyidina Hasan ini Syarif, keturunan dari Sayyidina Husain ini namanya Sayyid ya. Jadi kalau kalian ketemu Habaib, nah nanti kalian kenal itu Habaib itu siapa. Kalau ketemu Habaib, kalau gelarnya Syarif yang pertama itu berarti keturunannya dari Sayyidina Hasan. Nah kalau dipanggilnya Sayyid itu berarti keturunan dari Sayyidina Husain. Nah, itu jarang yang tahu orang Indonesia sampai saat ini juga ya. Mister kasih bocoran ke kalian. Oke, untuk wilayah Jazirah Arab itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah Tihamah, ada di halaman 4, kita akan bahas itu aja. Yang kedua itu adalah Hijaz, yang ketiga Najd, yang keempat Yaman, dan yang terakhir itu adalah Al-Arud. Oke, kita akan kita akan hafalkan 5 wilayah ini dengan nada nyanyian yang mungkin akan lebih mudah menghafal untuk kalian. Dengerin Mister ya.
Tihama itu wilayah yang membentang pantai laut merah. Hijaz itu sebuah wilayah di bagian utara Yaman. Najd itu sebuah wilayah yang membentang Yaman dan Sahara. Yaman itu wilayah Najd, Samudra Hindia dan Laut Merah. Al-Arud itu wilayah Yamamah, Oman dan Bahrain. Itu semua 5 wilayah Jazirah Arab dalam sejarah. Oke, tugas kalian itu adalah menghafal lirik itu ya, kelima wilayah Jazirah Arab ini dengan lirik yang tadi, atau boleh ganti liriknya, terserah. Yang jelas tugas kalian menghafal itu, dan itu nanti akan keluar dalam soal-soal penilaian harian, PTS ataupun nanti di UAS nanti ya sayang. Itu aja dari Mister untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya, dan mohon maaf kalau videonya agak panjang. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum.